Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Nabila Gusti Amanda bersama dengan teman saya yang beranggotakan Saskia Azro Adila, Dwi Cantika Amelia Agustin, Kaila Anyelir Nur Safia, Muhammad Afif Rizky, dan Alexander Septaningko. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan topik pembahasan pendidikan orang dewasa. Tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita ke pembahasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa pendidikan orang dewasa itu sangatlah penting. Nah, jadi dapat dijelaskan bahwa pendidikan orang dewasa penting karena membantu menambah pengetahuan, meningkatkan keterampilan kerja, membuat hidup lebih mandiri, serta menambah kepercayaan diri dan mendorong partisipasi dalam masyarakat. Nah, dengan adanya belajar ini, orang dewasa bisa menambah ilmu dan keterampilan baru, sehingga lebih siap menghadapi tantangan hidup dan pekerjaan. Selain itu juga, pendidikan juga membuat mereka lebih percaya diri, mandiri, dan mampu berperan aktif dalam keluarga maupun masyarakat. Pengertian pedagogi versus andragogi. Pedagogi berasal dari bahasa Yunani, ped, anak-anak, dan agogos, memimpin, yang secara khusus diartikan sebagai ilmu dan seni mengajar anak-anak. Dalam pedagogi, pembelajaran mengalir dari ahli, yaitu guru, ke peserta didik, yaitu siswa. Sering digunakan untuk peserta didik yang lebih muda. Andragogi berasal dari bahasa Yunani, andra, orang dewasa, dan agogos, memimpin, yang didefinisikan sebagai suatu seni dan ilmu untuk membantu orang dewasa belajar. Andragogi didasarkan pada konsepsi humanistik dengan peserta didik yang mengalir dari otonom, di mana guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Secara mendetail, kita bisa buat dia menjadi beberapa tabel untuk pedagogi pembelajaran anak-anak dan andragogi pembelajaran orang dewasa. Nah, untuk fokus pedagogi itu guru sebagai pusat perhatian, sedangkan untuk andragogi itu peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Lanjut motivasi, pedagogi itu lebih eksternal, sedangkan andragogi itu internal. Untuk pengalaman, pedagogi sedikit atau tidak ada pengalaman sebelumnya, sedangkan andragogi, pengalaman sebelumnya menjadi dasar pembelajaran. Kebutuhan tahu. Di pedagogi, diberitahu apa yang perlu dipelajari, sedangkan di andragogi, mereka perlu tahu mengapa mereka mempelajari sesuatu. Untuk evaluasi, pedagogi itu guru yang mengevaluasi, sedangkan untuk andragogi, evaluasi diri dan umpan balik dari fasilitator. Prinsip-prinsip andragogi. Pertama, keterlibatan, involvement. Orang dewasa perlu dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi pembelajaran mereka. Mereka harus merasa memiliki andil dalam proses pembelajaran. Kedua, pengalaman, experience. Pengalaman masa lalu termasuk kesalahan adalah sumber belajar yang kaya. Teknik pembelajaran harus memanfaatkan pengalaman ini. Yang ketiga, relevansi dan dampak, relevant and impact. Orang dewasa lebih tertarik belajar jika topik tersebut relevan dengan pekerjaan, kehidupan pribadi, atau tujuan mereka. Mereka perlu melihat bagaimana pembelajaran akan memberikan dampak positif. 4. Berpusat pada masalah, problem center. Pembelajaran harus diorganisasikan di sekitar masalah nyata, bukan hanya pada konten. Orang dewasa lebih termotivasi untuk belajar ketika mereka dapat menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah. 5. Motivasi intrinsik. Intrinsic motivation. Orang dewasa lebih responsif terhadap motivasi internal, misalnya kepuasan, peningkatan diri, daripada motivasi eksternal, misalnya tekanan dari orang lain. Nah, prinsip-prinsip ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang efektif bagi orang dewasa, di mana mereka merasa dihargai, terlibat, dan termotivasi untuk belajar. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pendidikan orang dewasa. Ada 10 karakteristik pendidikan orang dewasa. Yang pertama itu tuntutan tugas dan tuntutan peningkatan peran.
Orang dewasa biasanya mau belajar itu karena ada tuntutan tugas dan tuntutan peningkatan peran, baik dari pekerjaan, dari peran di keluarga, peran di masyarakat, yang akhirnya mendorong mereka untuk belajar lebih lagi dalam suatu hal. Karakteristik yang kedua ialah praktis. Dalam pembelajaran, orang dewasa suka hal-hal yang praktis, hal-hal yang langsung bermanfaat dalam kehidupan nyata mereka. Mereka tidak suka materi ataupun teori-teori yang tidak bermanfaat dalam kehidupan mereka nantinya. Karakteristik yang ketiga ialah dihargai. Orang dewasa dalam proses pembelajaran ingin dianggap sebagai orang dewasa, ataupun dengan kata lain ingin dihargai. Rasa dihargai ini yang nantinya akan menimbulkan rasa menyenangkan dalam pembelajaran bagi orang dewasa. Karakteristik yang keempat ialah kaya akan pengalaman. Orang dewasa itu kaya akan pengalaman dan berwawasan luas. Hal ini berangkat dari kemauan mereka untuk belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi yang nantinya akan menambah wawasan-wawasan mereka sendiri. Karakteristik yang kelima ialah berbagi pendapat atau berdiskusi. Orang dewasa dalam proses pembelajaran itu tidak hanya ingin mendengar saja, namun mereka juga ingin berbagi pendapat, berdiskusi satu sama lain untuk menambah wawasan mereka. Karakteristik yang keenam ialah bertanya mengapa harus belajar sesuatu. Orang dewasa dalam proses pembelajaran tidak hanya menerima begitu saja materi yang disampaikan, tapi mereka juga bertanya, mengapa kita harus belajar ini? Dan apa dampaknya buat kita? Apa manfaatnya? Jadi, apa yang mereka pelajari sudah mereka telah dulu, apa manfaat dan mengapa mereka harus belajar itu. Karakteristik yang ketujuh ialah berpusat pada pemecahan masalah. Dalam proses pembelajaran, orang dewasa itu tidak hanya menghafal sebuah konsep, tapi mereka lebih berorientasi pada pemecahan masalah. Nah, tentunya hal ini akan menambah wawasan orang dewasa. Karakteristik yang ke-8 ialah suasana belajar yang menyenangkan. Orang dewasa dalam proses pembelajaran, mereka menyukai suasana yang menyenangkan, suasana yang meningkatkan kepercayaan diri mereka. Dengan kata lain, suasana belajar yang diinginkan oleh orang dewasa adalah suasana belajar yang membawa perasaan dan dampak positif. Karakteristik yang ke-9 ialah butuh waktu belajar yang lama. Orang dewasa dalam proses pembelajaran, mereka tidak menerima suatu ilmu ataupun suatu teori begitu saja, mentah-mentah. Tapi mereka tentunya akan bertanya, akan mencari validasi, verifikasi yang betul atas ilmu yang mereka pelajari. Makanya orang dewasa membutuhkan waktu belajar yang lama. Karakteristik yang ke-10 ataupun yang terakhir adalah berkesinambungan bila memuaskan. Dalam proses pembelajaran, orang dewasa bila senang ataupun suka dengan pembelajaran, mereka akan terus berlanjut. Motivasi mereka untuk belajar tidak berhenti di situ, tapi akan berkesinambungan ke pertemuan-pertemuan ataupun pembelajaran selanjutnya. Sekian pembahasan dari karakteristik pendidikan orang dewasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Baik, selanjutnya yaitu metode pembelajaran orang dewasa. Jadi ada 3 metode yang kami ambil. Yang pertama yaitu berbasis masalah atau pengalaman. Jadi pada berbasis masalah atau pengalaman ini ya, itu terbagi menjadi 3 contoh ya. Yang pertama itu bisa kita pakai studi kasus, atau yang kedua problem based learning. Kemudian yang ketiga simulasi dan role playing. Kemudian untuk metode yang kedua yaitu kolaboratif dan sosial. Jadi pembelajaran orang dewasa itu lebih ke arah diskusi kelompok, kemudian bisa juga berbentuk dalam lokakarya atau workshop, kemudian mentoring dan coaching. Nah, kemudian metode yang ketiga yaitu aksi dan refleksi. Jadi setelah kita belajar menggunakan studi kasus, kemudian berdiskusi kelompok, nah biasanya di akhir itu kita menggunakan action learning atau kita aksi nyata untuk pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, perlu dicatat teman-teman sekalian, metode-metode di atas itu akan gagal jika pengajar masih bertindak sebagai guru yang berceramah atau guru yang tradisional dan bukan sebagai fasilitator yang hanya memberikan sedikit ide dan membiarkan siswanya untuk belajar. Nah, di sini juga saya lampirkan yaitu perbedaan guru pedagogi dan fasilitator dari metode andragogi. Untuk guru, itu guru yang pedagogi ya, biasanya itu mereka memberitahu jawaban,
kemudian menjadi sumber pengetahuan yang utama, dan berbicara 80% dari waktu yang ada. Sedangkan fasilitator pada andragogi atau pendidikan orang dewasa, ya, mereka itu malah daripada memberikan materi, mereka malah mengajukan pertanyaan, kemudian mengelola proses pembelajaran dan memastikan semua suara dari siswanya didengar. Dan fasilitator itu biasanya nggak banyak bicara, dari 20% waktu saja mereka berbicara untuk pembelajarannya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Terima kasih. Selanjutnya, relevansi pendidikan orang dewasa. Yang pertama ada lifelong learning atau belajar seumur hidup. Pendidikan orang dewasa itu penting banget karena belajar itu nggak berhenti waktu kita lulus sekolah aja. Dunia sekarang cepat berubah kayak teknologi, cara kerja, bahkan kebutuhan hidup juga ikut berubah. Makanya orang dewasa perlu terus belajar supaya bisa menyesuaikan diri dan nggak ketinggalan zaman. Lalu meningkatkan keterampilan kerja. Pendidikan orang dewasa bisa membantu mereka menambah keterampilan kerja, misalnya lewat pelatihan atau kursus, agar bisa naik jabatan atau bahkan pindah pekerjaan yang lebih baik. Lalu memberdayakan individu dan masyarakat. Pendidikan bisa membuat orang lebih percaya diri, lebih mandiri, dan bisa mengambil keputusan sendiri. Selain itu, mereka juga bisa membantu orang lain dan berperan aktif dalam masyarakat. Jadi manfaatnya nggak cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk lingkungan sekitar. Lalu mendukung pembangunan nasional. Kalau banyak orang yang terdidik dan terampil, otomatis produktivitas dan inovasi meningkat, sehingga negara jadi lebih maju. Selanjutnya dampak dari pendidikan orang dewasa. Dampaknya ini bisa kita lihat dari beberapa aspek seperti individu, sosial, ekonomi, dan juga nasional. Dari aspek individu, orang yang belajar lagi biasanya jadi lebih percaya diri, punya wawasan lebih luas, dan bisa mendapat pekerjaan yang lebih baik. Dari aspek sosial, masyarakat jadi lebih aktif, lebih paham pentingnya pendidikan, dan bisa bekerja sama dengan baik. Misalnya, orang-orang yang belajar tentang kesehatan bisa membantu lingkungan mereka hidup lebih bersih dan sehat. Dari aspek ekonomi, pendidikan bikin orang lebih produktif. Banyak juga yang akhirnya membuka usaha sendiri karena punya keterampilan baru. Itu juga bisa membantu mengurangi pengangguran. Dan dari aspek nasional, kalau masyarakatnya terdidik dan terampil, negara jadi lebih maju dan siap bersaing di dunia global. Intinya, pendidikan orang dewasa nggak cuma bermanfaat buat diri sendiri, tapi juga buat lingkungan dan negara. Jadi, bisa dibilang pendidikan orang dewasa itu penting banget, karena dari situ orang bisa memperbaiki hidupnya, membantu masyarakat, dan memajukan bangsa. Oke, di sini saya akan membahas tentang tantangan pendidikan orang dewasa. Yang pertama itu ada keterbatasan waktu. Orang dewasa seringkali memiliki jadwal padat karena pekerjaan, keluarga, dan tanggung jawab lainnya, sehingga sulit untuk menyisihkan waktu khusus untuk belajar. Yang kedua, ada motivasi diri. Motivasi dapat berkurang seiring bertambahnya usia, apalagi kekurangan dukungan dari lingkungan sekitar juga dapat mempengaruhi motivasi. Selanjutnya, ada kecemasan dan ketakutan. Ada kekhawatiran tentang kemampuan untuk belajar atau bersaing dengan peserta didik yang lebih muda, bisa kita sebut dengan kurangnya percaya diri. Apalagi jika ada pengalaman negatif di pendidikan sebelumnya dapat menghambat proses belajar. Selanjutnya, ada biaya. Biaya pendidikan termasuk biaya kuliah, buku, dan transportasi bisa menjadi penghalang. Juga, keterbatasan finansial dapat menghalangi akses ke pendidikan. Dan yang terakhir ada lokasi. Orang dewasa yang tinggal di daerah pedesaan atau terpencil seringkali menghadapi kesulitan untuk mengakses lembaga pendidikan atau pusat pelatihan yang terletak di kota-kota besar. Jarak yang jauh dan infrastruktur transportasi yang kurang memadai juga bisa menjadi hambatan utama. Oke, selanjutnya ada solusi dari pendidikan orang dewasa. Yang pertama ada fleksibilitas, memanfaatkan platform pembelajaran daring untuk menyediakan program yang dapat diakses dari mana saja dengan koneksi internet. Ini memungkinkan orang dewasa untuk belajar sesuai dengan jadwal mereka sendiri tanpa harus melakukan perjalanan ke lokasi fisik. Selanjutnya ada meningkatkan motivasi. Ini menciptakan lingkungan belajar yang mendukung atau kita bisa sebut positif dan inklusif. Memberikan umpan balik positif dan pengakuan atas kemajuan yang dicapai. Selanjutnya ada konseling.
Melakukan konseling guna membantu mengatasi kecemasan dan meningkatkan kepercayaan diri, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari penilaian yang ketat. Selanjutnya ada bantuan keuangan. Menyediakan beasiswa atau menawarkan program cicilan atau pembayaran bertahap untuk meringankan beban biaya. Yang terakhir ada materi pembelajaran digital. Menyediakan materi pembelajaran dalam format digital seperti e-book, video, dan podcast yang dapat diunduh dan diakses secara offline. Ini sangat membantu bagi mereka yang memiliki koneksi internet terbatas atau tidak stabil. Nah, jadi dapat disimpulkan ya bahwa pendidikan orang dewasa itu sangatlah penting karena untuk menambah pengetahuan dan keterampilan agar bisa mengikuti perkembangan zaman, memperbaiki kehidupan, serta menjadi lebih mandiri dan percaya diri. Melalui pendidikan inilah orang dewasa dapat memperbaiki kualitas hidup mereka, memperluas peluang kerja, serta berperan aktif dalam masyarakat. Nah, selain itu juga pendidikan orang dewasa itu juga penting karena untuk mendorong kemandirian, kepercayaan diri, dan pembelajaran sepanjang hayat. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.